Seperti pendapat seorang ilmuwan, yaitu Darwin, bahwa makhluk hidup yang ada dan berkembang biak sampai saat ini berasal dari makhluk hidup sebelumnya, yaitu melalui suatu modifikasi atau perubahan. Dengan demikian, semua jenis makhluk hidup di muka bumi, menurut Darwin, dalam kurun waktu yang lama diwariskan kepada keturunannya. Dalam usaha mencari keturunan yang baik, tentu saja caranya dengan mengumpulkan sifat-sifat baik dari makhluk hidup, dalam hal ini hewan dan tumbuhan, dalam satu keturunan, sehingga akan dihasilkan jenis unggul. Dari hasil jenis unggul tersebut, nantinya akan digunakan sebagai bibit unggul. Bapak, istirahat dulu. Ya. Sudah pulang sekolah? Udah, Pak. Pak, alhamdulillah hasil panen kita sekarang lebih meningkat dibanding masa-masa sebelumnya. Betul itu, Andi. Soal itu harus kita syukuri. Tuhan telah meridhoi usaha para ilmuwan kita dalam menemukan bibit-bibit unggul. Menggunakan bibit unggul merupakan salah satu cara yang telah dan akan dilakukan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan produksi pangan. Bibit unggul adalah bibit tanaman atau ternak yang mempunyai sifat-sifat yang diinginkan, baik untuk tanaman, misalnya padi, atau juga pada hewan, misalnya kuda dan sapi. Untuk memperoleh bibit unggul, ada beberapa cara yang perlu diketahui dan dapat dilakukan. Selamat pagi Bu Andriana. Selamat pagi Bu Tera. Ini Bu ingin menanyakan bagaimana sih cara pembuatan inseminasi buatan atau kawin suntik itu, dan kami juga ingin mengetahui peralatan yang akan digunakan dalam proses tersebut Bu. Ah gitu. Iya. Iya, kita mulai lagi. Ini adalah artificial vagina, atau ini adalah vagina buatan, di mana temperatur di dalamnya itu kita atur sedemikian rupa biar sama dengan temperatur di dalam tubuh hewan betina. Nah, ini adalah 37 derajat. Jadi bervariasi antara 37 derajat sampai 39 ya. Nah, setelah ini lalu kita sambung, ya ini adalah plastik penyambung, di mana nanti sperma itu akan lari ke sini. Lalu ini adalah alat daripada untuk penampungan sperma itu sendiri. Jadi ini disambungkan ke sini, kita cover. Jadi nanti dimasukkan. Ini adalah alat untuk penampungan yang disebut adalah vagina buatan. Nah, setelah ini adalah plastik yang untuk penyambungnya. Ini temperatur untuk mengatur atau kita mengetahui temperatur berapa pada air yang ada di dalam vagina buatan itu. Setelah itu kita masukkan ke dalam termos. Setelah kita masukkan ke dalam termos, nanti kita baru bawa ke lab untuk proses selanjutnya. Itu kita buat untuk pembekuan ya di sana, lalu kita masukkan ke dalam straw. Nah, contohnya adalah di dalam kontainer ini. Nah, di dalam kontainer ini kita straw yang sudah dibekukan yang berisi sperma beku, bisa dilihat ya, dengan temperatur di bawah 196 derajat
Celcius. Wah, Jadi, dingin sekali ya Bu ya. sangat dingin di sini untuk pembekuan. Jadi di sini ada proses pembekuan sehingga si sperma itu dengan di temperatur minus 196 derajat Celcius itu bisa disimpan sangat lama. Lalu nanti dari sini kita masukkan ke dalam aegan. Ini adalah alat suntik yang kita pergunakan untuk IB itu sendiri, inseminasi buatan itu sendiri. Lalu itu adalah plastik sheet. Apabila tidak ada GAN, ini bisa dimasukkan langsung si sperma ini dipergunakan. Jadi ini untuk melindungi si straw. Ya, baik. Semuanya harus dilakukan dengan bersih ya, steril. Gitu. Sebelum inseminasi buatan dilakukan, semen beku yang disimpan di dalam liquid nitrogen cair dengan temperatur minus 196 derajat Celcius itu dipawing terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam termos yang berisi air dengan temperatur 37 derajat Celcius. Setelah itu, straw yang berisi semen tersebut dimasukkan ke dalam AI gun. Setelah dimasukkan ke dalam AI gun, straw yang berisi semen tersebut digunting sedikit ujungnya untuk mengeluarkan isi daripada straw tersebut pada saat inseminasi buatan. Lalu setelah itu ditutup dengan cover sheet yang terbuat dari plastik. Dan sekarang siap untuk melakukan inseminasi buatan pada sapi betina. De Vera, ini sapi yang akan di IB. Sehat ya Bu ya? Iya, ya sehat daripada sapi itu merupakan syarat utama yang di IB ya. Sehat dalam arti kata dia tuh sehat, jadi makanannya cukup dan lain sebagainya. Kebersihannya juga diperhatikan. Tapi yang paling penting itu sapi harus dalam keadaan berahi. Nah seperti sapi ini, ia dalam keadaan berahi. Bisa dilihat dari mukus atau lendir yang keluar dari alat kelamin betina ini. Ya, itu namanya lendir vagina. Nah, keadaan ini itu berarti sapi siap untuk diinseminasi buatan. Nah, sekarang inseminator akan melakukan inseminasi buatan. Silakan Pak. Mari pakai ini. Sudah. Warga belajar sekalian, sekarang kalian akan diajak untuk mempelajari hibridisasi, yang merupakan cara lain untuk memperoleh bibit unggul. Warga belajar tahu hibridisasi. Yang dimaksud hibridisasi adalah penyilangan atau pembastaran dua individu, baik hewan atau tumbuhan, yang berbeda jenisnya. Lalu apa tujuan dilakukannya hibridisasi? Warga belajar tahu? Nah, tujuan dilakukannya hibridisasi ini tidak lain untuk mendapatkan varietas baru yang memiliki sifat gabungan yang diinginkan dengan cara
menggabungkan dua atau lebih sifat unggul yang dimiliki oleh masing-masing hewan atau tumbuhan yang digabungkan. Turunan hibridisasi disebut hibrida. Hibrida ini mempunyai sifat yang lebih baik dari kedua induknya. Warga belajar dapat menyebutkan contoh-contohnya? Benar, contoh yang banyak dikenal tentu saja padi, bukan? Dengan hibridisasi, tanaman padi menghasilkan varietas padi unggul. Contohnya, padi pelita 1, pelita 2, begawan, rojo lele, dan sebagainya. Kalau tadi pada tumbuhan, sekarang kita lihat bersama penyilangan yang dilakukan terhadap hewan ternak dan ikan yang tujuannya juga untuk memperbaiki keturunan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keturunan pada hewan ternak, yaitu silang murni, atau istilah asingnya pure breeding, yaitu cara mengawinkan ternak jantan dan ternak betina yang sama bangsanya. Tujuan dilakukan ini untuk meningkatkan sifat homozigot. Silang dalam atau istilahnya inbreeding, yaitu mengawinkan antara ternak jantan dan betina yang ada hubungan keluarga, misalnya pejantan dan anak dari betinanya. Silang luar, yang istilahnya outbreeding, yaitu mengawinkan ternak jantan dan betina yang dilakukan antara dua bangsa yang murni sedarah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh ras yang baru yang memiliki sifat yang lebih dominan. Sedangkan upbreeding, yaitu mengawinkan ternak yang dilakukan antara pejantan yang mutunya telah diketahui dengan betina lokal. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu ternak lokal. Warga belajar tahu contoh hewan unggul hasil seleksi dan hibridisasi. Ayam yang tidak asing lagi bagi warga belajar, yaitu ayam boiler. Selain cara konvensional seperti telah warga belajar ketahui, dalam usaha peningkatan produksi pangan, kita juga harus mengetahui dan mempelajari usaha-usaha yang menggunakan teknik modern, misalnya teknologi di bidang pertanian. Bibit unggul dapat juga diperoleh dengan memanfaatkan radiasi dari unsur radioaktif. Unsur radioaktif seperti kobalt 60,
biasa disebut CO60, dapat memancarkan sinar radioaktif dengan panjang gelombang yang sangat pendek, hingga dapat menembus materi, sedangkan sinar lainnya tidak dapat melakukannya. Sinar ini dapat memecahkan molekul-molekul yang dilaluinya. Sinar radioaktif ini banyak manfaatnya di berbagai bidang. Salah satunya di bidang pertanian. Apabila makhluk hidup terpapar sinar radioaktif, maka akan terjadi perubahan susunan materi genetik yang dapat menentukan sifat-sifat organisme. Perubahan atau penyimpangan faktor pembawa sifat atau materi genetik ini disebut mutasi, dan organisme yang mengalaminya disebut mutan. Sebenarnya di alam ini terdapat juga sinar seperti sinar radioaktif yang membentuk organisme mutan. Umumnya mutan merugikan, tetapi tidak sedikit yang bermanfaat. Mutasi juga dapat dimanfaatkan untuk pemunculan sifat yang baik dan menghilangkan sifat yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana pemanfaatan radiasi untuk membuat bibit unggul? Prinsip mutasi yang disebabkan radiasi digunakan pada bidang pertanian dalam menemukan bibit unggul. Untuk warga belajar ketahui juga bahwa mutan dari padi jenis pelita 1 dihasilkan dari padi atomita 1 dan atomita 2. Hal ini hasil dari percobaan yang dilakukan oleh BATAN, yaitu Badan Tenaga Atom Nasional. Bibit unggul yang dihasilkan oleh pemanfaatan tenaga nuklir akan memiliki ciri-ciri hasilnya lebih banyak, buah yang dihasilkan lebih besar, rasanya juga enak, dan biasanya buah ini tanpa biji.